Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita lanjutkan dengan kisah 12 Rasul, yaitu dari Santo Matius. Sebagai riwayat Santo Matius, asal-usul dan panggilannya, Santo Rasul Matius sebelum dipanggil Yesus bernama Lewi. Arti kata Matius dari bahasa Ibrani artinya Matai atau Matiyahu, atau Septuaginta bahasa Yunaninya adalah Mataios. Artinya adalah hadiah atau pemberian dari Yahweh atau Tuhan. Matius yang hidup pada abad pertama Masehi dan termasuk dalam ke-12 murid Yesus yang dicatat di dalam Perjanjian Baru. Ayahnya bernama Alfeus dan ia pernah bekerja sebagai pengumpul pajak atau pemungut cukai di Kapernaum. Pada zaman itu, para pemungut cukai kerajaan Romawi dipilih oleh para pejabat lokal Romawi dari penduduk setempat yang dianggap dapat bekerja sama. Mereka diberi kewenangan untuk menarik pajak, namun sama sekali tidak diberi gaji atas pekerjaan mereka. Sehingga para pemungut cukai ini akan menarik pajak lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya mereka tagih. Dan kelebihan ini dianggap sebagai upah mereka. Karena profesi ini, Matius sangat dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Mereka tidak mau berhubungan dengan orang-orang berdosa seperti dia. Namun, Yesus tidak berpikir demikian terhadap Matius. Setelah dipanggil menjadi murid, Matius mengundang Yesus datang ke rumahnya di dalam suatu perjamuan. Melihat hal itu, para ahli Alkitab dan orang Farisi mengkritik Yesus karena Yesus makan bersama pemungut cukai yang dianggap orang berdosa. Yesus menjawab dengan tegas, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sebagai murid dan rasul, sejak saat itu ia mengikuti Kristus, menyertainya sampai saat sengsara dan wafatnya. Matius juga adalah saksi dari kebangkitan Yesus. Dia juga hadir sebagai rasul ketika Yesus naik ke surga. Di Yerusalem, ia ikut berdoa di dalam persekutuan dengan Maria Bunda Yesus dan para rasul lain. Pada saat itu, Roh Kudus pun turun di atas mereka. Matius diyakini fasih berbahasa Aram dan Yunani. Di dalam tradisi gereja, Matius sebagai penyusun atau sumber utama dari Injil Matius, salah satu dari 4 kitab Injil dalam Alkitab. Maka ia dikenal juga sebagai Matius Penginjil. Menurut tradisi, Matius berkhotbah selama 15 tahun di Yerusalem. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, ia pergi bekerja di ladang misi ke negara-negara lain. Santo Irenaeus mengatakan bahwa Matius memberitakan Injil di antara orang-orang Yahudi. Santo Clemens dari Alexandria menguatkan pernyataan ini. Kematian Santo Matius ada yang mengatakan bahwa ia direbahkan ke tanah dan kepalanya dipancung dengan halberd, yaitu senjata abad ke-15-16 yang memiliki pisau seperti kapak dan ujung logam yang runcing pada ujung batangnya yang panjang, di kota Nadabah atau Nadayar, Ethiopia, sekitar tahun 60 Masehi. Namun ada juga yang mengatakan Matius martir dengan cara dibakar, dirajam atau dipenggal. Gereja Latin merayakan pesta Santo Matius pada tanggal 21 September dan gereja Yunani pada tanggal 16 November. Santo Matius digambarkan dengan simbol seorang pria bersayap membawa tombak di tangannya sebagai lambang karakteristik. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, riwayat dari Santo Matius Rasul.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.